Pak Presiden yang saya hormati, Pak Sekjen yang saya hormati, dan teman-teman media semuanya. Pertama, kami merasa bersyukur bahwa perjuangan bersama dengan PKS yang sudah berjalan bertahun-tahun akan kita lanjutkan, dan siang hari ini ada kegiatan kick-off yang melibatkan para calon legislatif, para kepala daerah, dan juga seluruh jajaran pimpinan. Dalam kesempatan tadi saya menyampaikan butir-butir utama yang terkait dengan visi dan misi, di mana tujuan utamanya adalah Indonesia adil makmur untuk semua. Kita menginginkan keadilan dan kemakmuran dirasakan dan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan kesetaraan kesempatan. Apa yang hari ini dirasakan sebagai masalah seperti mahalnya kebutuhan pokok, sulitnya lapangan pekerjaan, dan juga bagi mereka yang bekerja di sektor-sektor pertanian, peternakan yang merupakan pensuplai kebutuhan keseharian bagi seluruh rakyat Indonesia, mereka merasakan kesempitan, mereka merasakan himpitan. Dan kami menyiapkan program-program untuk mengubah agar lapangan pekerjaan menjadi lebih luas, kebutuhan bahan pokok menjadi terjangkau. Demikian juga dengan seluruh kegiatan produksi di pertanian, peternakan, dan lain-lain lebih memiliki kepastian dan biayanya jauh lebih murah. Banyak yang kita siapkan, tapi untuk diskusi tadi kami sampaikan 8 jalur utama yang hendak menjadi pegangan bagi kita, dan juga beberapa metode di dalam menjalankan kewenangan apabila kewenangan itu diberikan. Insya Allah dengan bekal ini nanti kita bisa berjuang bersama di lapangan, karena ini dikerjakan secara tandem para anggota, para legislatif, para calon anggota legislatif. Demikian juga dengan aktivis partai, aktivis relawan, berjalan bersama dengan misi yang dipahami secara lengkap. Mudah-mudahan dengan begitu kita mengajak masyarakat untuk memilih karena program yang kita tawarkan, karena perubahan yang kita tawarkan, dan itulah harapan kita. Terima kasih kepada Pak Presiden, Pak Sekjen yang sudah memberikan kesempatan, dan mudah-mudahan forum tadi menjadi forum yang bermanfaat bagi semua. Itu aja catatan dari saya. Terima kasih. Salah satu gagasan PKS adalah tetap membuat Jakarta sebagai ibu kota. Tanggapan dari Pak Anies, kemudian apakah ini juga akan diakomodir di koalisi Pak Anies, bagaimana Pak? Ya, kami juga beberapa kali sampaikan bahwa yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan, di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi, tapi di banyak lokasi. Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul. Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru. Inilah visi kita, dan kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Alokasi anggaran yang biasa disiapkan hanya untuk satu tempat, kita berpandangan memang perlu dikerjakan untuk banyak tempat. Itu aja dulu jawabannya. Valen dari Kompas TV, Pak. Pak, ini kan 2045 tadi kan menjadikan satu kemakmuran. Artinya juga yang jadi sorotan adalah bagaimana membangun SDM yang berkualitas. Tapi tadi belum jelas untuk campaign terkait dengan memajukan pendidikan masyarakat Indonesia seperti apa. Apalagi pernah Pak Anies dulu bilang menghapuskan BPB di jenjang kampus, itu seperti apa? Boleh, sebetulnya memang nggak mungkin kita membahas 78 halaman itu dalam waktu singkat seperti tadi. Jadi kalau boleh Anda menyempatkan untuk melihat di visi misi kita khusus untuk aspek pendidikan. Tapi ada satu aspek yang kami ingin tegaskan di sini, bahwa kesetaraan itu juga antara negeri dan swasta. Kesetaraan itu juga antara sekolah umum dan sekolah keagamaan. Semuanya melakukan pendidikan kepada anak-anak bangsa Indonesia. Justru negara atau pemerintah
harus berterima kasih dengan adanya pendidikan-pendidikan swasta yang mereka menampung anak-anak Indonesia yang kalau hanya menggunakan jumlah bangku sekolah negeri tidak tertampung. Jadi kita ini cara pandang kepada perguruan swasta jangan dipandang sebagai kompetitor, jangan dipandang sebagai institusi kelas 2, justru dipandang sebagai mitra. Karena itulah kenapa saya sampaikan kemarin bahwa kita ingin swasta itu biayanya bisa lebih murah untuk orang tua. Caranya bagaimana? Misalnya salah satunya dengan membantu memberikan tanah-tanah negara untuk dipinjam pakai oleh institusi pendidikan swasta. Karena yang nanti akan berada di sekolah-sekolah itu anak-anak kita juga kok. Dan mereka menggunakan tanah negara bukan untuk mencari keuntungan karena bukan kegiatan komersial, tapi itu adalah kegiatan pendidikan, kegiatan sosial. Yang kedua adalah beban pajak bumi dan bangunan yang membuat sekolah, apalagi sekolah-sekolah lama. Apa yang terjadi sekolah-sekolah lama ini unik ini. Sekolah lama itu banyak yang sudah dibangun sebelum Indonesia merdeka. Artinya apa? Dia di pusat kota. Dan kalau pusat kota itu artinya apa? PBB-nya paling mahal. Jadi kita ini malah seperti menghukum sekolah-sekolah lama yang lokasinya di pusat kota. Kenapa? Karena mereka sudah ada sebelum Republik ini ada. Dan hari ini PBB di tempat-tempat itu sering mahal sekali. Nah inilah sebabnya mengapa kita berbicara tentang membebaskan PBB. Apalagi bangunan itu tidak digunakan untuk kegiatan komersial. Itu dipakai untuk mendidik anak-anak kita. Jadi apa salahnya kalau kemudian justru kita turunkan itu supaya nantinya biaya yang harus ditanggung oleh orang tua menjadi menurun karena biaya operasionalnya menjadi turun. Sederhana sekali sesungguhnya. Dan ukuran sekolah-sekolah kita itu lahan-lahannya itu relatif kecil dibandingkan seluruh wilayah kabupaten kota. Jadi harusnya aman itu, ya. Cukup saya rasa teman-teman. Oke. Satu lagi. Ya, izin Pak Anies, tanggal 28 nanti kan memasuki masa kampanye ya. Ini pasangan Amin ini akan memulai masa kampanye Jakarta. ini di mana? Jakarta. Nah, titik Jakarta. Nanti lokasinya Target suara Amin ini berapa Pak? masa diumumin? Targetnya Yang bener kan aja. Pak? Kan pasti punya target Pak. Enggak lah, pokoknya mulainya dari Jakarta, ya. Oke. Nah. Terima kasih. Yuk. Kenapa? JIS, ada apa dengan JIS? Ya, menambah lapangan pekerjaan. Oke, makasih ya.